Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya, Riset Faisaladi, akan menjelaskan mengenai final project presentation 2 saya mengenai produk saya yang bernamakan EasyCop. Langsung saja kita masuk ke kelas selanjutnya, yaitu ada fitur MVP, di mana kali ini dalam produk saya ataupun produk kami ada 8 fitur MVP, yang dimana fitur-fitur ini telah disortir berdasarkan dengan priority matrix yang nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Baik, akan saya terangkan terlebih dahulu dari yang pertama, user registration flow, lalu ada login and registration page, kemudian ada registration form, ada forget and change password, ada landing, home and profile, and about us page, lalu juga ada price filter, ada search bar, dan search functionality, dan terakhir ada user management, di mana fitur-fitur MVP ini ditujukan agar produk dapat dirilis terlebih dahulu dan kemudian dicoba oleh user, sehingga nantinya feedback yang diberikan oleh user dapat kita pakai lagi untuk kita kembangkan di fitur-fitur selanjutnya. Lanjut, ini adalah Kanban board milik produk kami, di mana di sini dapat disaksikan ataupun dilihat mulai dari backlog yang tentunya akan dikerjakan di sprint-sprint ke depan, lalu juga di to do yang nantinya akan dikerjakan di sprint setelahnya ataupun next sprint, lalu kita punya in progress di mana di sini adalah yang sedang kita kerjakan di sprint kali ini, lalu kita lihat di sini juga ada yang sudah done ataupun yang sudah beres, yaitu login page. Lanjut, sebagaimana yang sudah tadi saya bilang, di sini saya menggunakan action priority matrix-nya itu adalah urgensi versus kuadran kepentingan, di mana di paling pojok kiri itu artinya dia penting, urgent, dan sangat-sangat important. Maka dari itu harus dikerjakan terlebih dahulu, di mana yang berada di dalam pojok kiri atas itu adalah fitur MVP yang telah tadi saya sebutkan di slide pertama. Lalu di bagian kanannya itu adalah fitur-fitur yang tidak terlalu penting dirilis di awal, tapi cukup important bagi kita, karena fitur-fitur tersebut adalah fitur yang nantinya akan dikembangkan setelah rilisan pertama. Lalu kemudian di bawah kiri adalah fitur-fitur yang cukup urgent tapi tidak terlalu penting, jadi bisa kita sisipkan untuk sprint-sprint selanjutnya. Dan yang terakhir adalah sudah tidak penting dan tidak urgent, urgensinya sangat kurang, makanya nanti akan dikerjakan di rilisan-rilisan mungkin agak akhir dari produk kami tentunya. Selanjutnya di sini adalah story map dari produk kami. Yang pertama ada rilisan pertama, rilisan kedua, rilisan ketiga, rilisan keempat, rilisan kelima, dan ada backlog produknya juga. Di mana kali ini aplikasi yang digunakan adalah server base, di mana recommender application bertemakan server base, di mana ada web admin yang nantinya akan mengurusi database, di mana database tersebut berisikan data-data dari user yang akan login dan registrasi ke dalam aplikasi kami. Lanjut, di sini ada contoh dari user story-nya. Kita ambil contoh saja satu fitur, yaitu user dapat login, di mana prerequisite-nya di sini user harus memiliki akun terlebih dahulu. Dan user story-nya adalah pertama kali user harus membuka aplikasi, yang kemudian user login ke dalam aplikasi, dan akhirnya user berhasil login ke dalam aplikasi dan dapat mengakses aplikasi kita. Lalu kemudian user dapat melihat produk, yaitu prerequisite-nya pertama user harus sudah memiliki akun dan user sudah harus login ke dalam aplikasi. Yang artinya di sini user harus sudah memiliki akun adalah user sudah harus registrasi terlebih dahulu, baik itu menggunakan Google ataupun registrasi melalui aplikasi kami, agar datanya dapat tersimpan terlebih dahulu di database. User story-nya adalah pertama kali user harus login ke dalam aplikasi tentunya. Setelah berhasil, user akan mencari barang yang mereka inginkan menggunakan fitur search bar. Lalu kemudian user dapat melihat produk yang mereka cari, di mana nanti produk-produknya adalah produk termurah dari beberapa e-commerce yang ada dari semua e-commerce yang ada di Indonesia tentunya. Lalu yang terakhir, user dapat set harga. Nah, di sini user sama seperti melihat produk harus sudah memiliki akun terlebih dahulu dan harus sudah login ke dalam aplikasi. Jadi setelah user berhasil login ke dalam aplikasi, mereka juga harus mencari barang yang mereka inginkan terlebih dahulu. Lalu mereka menggunakan fitur price filter dengan set harga yang mereka inginkan, yang akhirnya user dapat melihat produk-produk yang mereka cari dengan harga yang mereka tadi sudah set dari menggunakan fitur filter price. Lanjut, di sini adalah
yang sudah kita lakukan sejauh ini untuk sprint kali ini. Kita lihat di sini in progress-nya ada fitur-fitur MVP yang sedang dikerjakan pada sprint kali ini, di mana sudah saya perlihatkan sebelumnya juga. Ada satu fitur yang sudah dikerjakan ataupun sudah diselesaikan, yaitu fitur dari login page, sehingga sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Lanjut, burn down chart. Di sini burn down chart-nya itu berdasarkan kalau kita misalkan ada satu sprint, ini burn down chart-nya itu berdasarkan satu sprint, di mana satu sprint itu terdiri dari 2 minggu, di mana di sini kita memiliki 5 pekerja yang bekerja setiap harinya itu 8 jam. Dan tentunya di sini dapat kalian lihat juga ada 3 jenis line. Yang pertama itu line forecast, di mana line forecast sendiri adalah prediksi dari kami untuk sprint pertama kali ini. Lalu kemudian juga ada target, yaitu target yang harus dicapai oleh para pekerja, dan actual atau hasil utamanya, di mana dapat dilihat di sini hasilnya itu tidak semulus dari forecast dan target, karena ya tentu saja setiap orang itu perharinya tidak mungkin berhasil, ataupun ada saja yang tidak kurang berhasil mencapai target perharinya seperti itu. Lanjut, di sini kita ada next story description, di mana di sini adalah 3 fitur utama yang nantinya akan dikerjakan di next sprint. Yang pertama ada condition for wrong password or username, di mana di sini berbeda dari yang fitur dari desain pertama, karena di desain pertama kita hanya menampilkan sebuah tulisan saja bahwa password dan username salah. Di sini kita mungkin akan menampilkan sebuah alert ataupun apa agar user dapat langsung mengganti ataupun mengulang passwordnya kembali. Dan nanti mungkin ada peringatan juga bahwa password hanya dapat dimasukkan 3 kali seperti itu, di mana deskripsinya sudah terlihat. Lalu kemudian ada create OTP untuk menjamin lagi keamanan para user, sehingga mereka merasa lebih aman menggunakan aplikasi kami. Dan kemudian juga ada email dan phone verification, di mana nantinya email dan phone verification ini juga bekerja sebagai double protection ataupun security untuk para user, yang dimana nantinya dapat diakses melalui profile page. Lanjut, kita ada di sini ada product acceptance criteria dari 3 user story yang sudah saya contohkan sebelumnya. Di sini kita dapat 3 contoh fitur. Yang pertama ada user dapat login ke dalam aplikasi. Deskripsinya user dapat login ke dalam aplikasi. Lalu prerequisite sudah saya sebutkan sebelumnya juga, harus memiliki akun. Dan kriteria penerimanya adalah user berhasil masuk ke dalam aplikasi dengan akun yang sudah terdaftar di dalam aplikasi kami. Lalu kemudian fitur user dapat melihat produk. Deskripsinya itu user dapat melihat produk yang mereka cari. Prerequisite-nya sebagaimana yang dapat dilihat. Dan kriteria penerimaannya adalah user dapat melihat barang yang mereka cari dengan harga terendah dari semua e-commerce yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir ada fitur user dapat filter harga menggunakan fitur price filter. Di sini deskripsinya user dapat set harga sesuai keinginan mereka dengan prerequisite yang sama dengan user dapat melihat produk yang sebelumnya. Dan kriteria penerimanya adalah user dapat melihat barang dengan harga yang telah mereka set terlebih dahulu menggunakan filter price ataupun fitur price, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kedua saya pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.